Oke, balik lagi di Buletin Kamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak. Mata kuliahnya Sistem Pertanian Terpadu. Di bagian bab di sini bagaimana kita melakukan peternak serangga. Jadi serangga, kenapa sih kita perlu ternak serangga? Jadi serangga itu adalah protein yang baik, yang murah dan cepat. Nanti kita bisa untuk menambah misalnya di ternak itu butuh protein, jadi bisa digunakan dari serangga ini. Jadi serangga ini banyak untuk biasanya di breeder, pakan breeder yang membutuhkan banyak protein, lemak, itu bisa dari serangga. Oke, itu ya. Di sini kita perhatikan bahwa hewan serangga di kriket di sini bisa belalang. Di sini contohnya itu berbeda dengan, karena dia bisa memakan itu hingga 80% dari pakan yang dia makan. Kalau ayam itu 55% dari pakan yang dia makan, kemudian babi itu 55%. Nah, kalau untuk sapi itu 40%. Nah, kita lanjut ke makanan yang dimakannya. Jadi kalau serangga itu makan kira-kira sekitar 2 kilogram, kalau ayam itu 4 sampai 5 kilogram, kalau babi itu 9 kilogram. Kalau sapi di sekitaran 25 kilogram per harinya. Itu yang jadi bisa dicoba. Kemudian nanti hasilnya itu bisa pakan, wellworm, cricket juga, locust. Kalau untuk beefnya, daging itu jadi lebih banyak per kilogram massa yang didapatkannya. Kalau yang kelinci ini lebih sedikit, jadi yang dihasilkan dari per kilogram berat badannya. Nah, kita lanjut ke air yang dibutuhkan. Jadi kalau yang dibutuhkan dari serangga di sini, misalnya belalang itu 2 liter, kalau ayam itu 34 liter, kalau kalau babi itu 57 liter, kemudian sapi perah itu 31 liter. Nah, kalau sapi pedaging 112 liter. Jadi yang dibutuhkan, air yang dibutuhkan. Untuk serangga yang bisa kita ambil itu biasanya habitatnya itu harus kita jaga dari kemungkinan terbakar, serangan predator, sama kita harus buat lingkungan yang sesuai. Jadi kalau kita mau memelihara jenis-jenis serangga yang liar gitu, jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan ketika berada di lingkungan luar gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang serangga itu, jadi dianya lebih siap, lebih sustainable, jadi lebih mudah kita memeliharanya. Jadi karena apa? Karena biasanya pakannya lebih sedikit, yang kita dapatkan lebih mudah untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian seperti yang tadi dilihat di tabel, jadi dia 80% dari yang dimakannya itu bisa diserap. Jadi efisien dalam hal makanan. Kemudian kenapa juga kita memilih serangga? Karena dia reproduksinya lebih cepat.
Jadi dianya mudah beradaptasi, kemudian bisa membuat populasinya jadi lebih besar. Nah, kemudian kalau ini adalah house cricket, ini adalah kita sebut dengan jangkrik. Nah, jangkrik itu dalam contoh di sini bisa memproduksi 1.500 telur selama hidupnya. Jadi satu kriket atau satu jangkrik itu bisa sebanyak itu telurnya. Jadi bisa meningkat dengan tinggi, kemudian recovery-nya ketika kita ambil jadi itu lebih cepat tersedianya. Nah, untuk hewan serangga itu tidak minum ya, jadi dia mendapatkan air itu langsung dari makanannya. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan pompa atau air bersih, itu jadi lebih sedikit penggunaannya dibandingkan dengan hewan ternak yang lain. Nah, untuk makanannya tidak murah, tetapi kita bisa mendapatkan hal lain, yaitu cost-nya itu jadi lebih murah kalau kita memikirkan dibanding dengan produksi peternakan lainnya. Jadi konversi pakannya, jadi pakan yang terserapnya lebih banyak, penggunaan air yang lebih banyak, lebih sedikit menggunakan lahan, energi yang kita butuhkan untuk memelihara juga lebih sedikit, produksinya tinggi. Akhirnya pakan yang mahal tadi itu tertutupi, jadi lebih murah. Nah, jadi produksi ini penting karena ini adalah yang paling murah dalam kita menghasilkan protein untuk pakan. Jadi hewan serangga ini punya kecepatan tumbuh yang tinggi, tetapi dengan waktu hidup yang sebentar. Nah, jadi dianya lebih cepat berkembang, tapi untuk matinya juga cepat. Jadi makanya itu digunakan untuk makanan hewan. Tapi ada juga beberapa yang makan jangkrik ini, tapi kita lebih sering jangkrik digunakan untuk pakan hewan. Jadi ektotermik, jadi dia berdarah dingin. Nah, keuntungan dari hewan berdarah dingin itu dia tidak membutuhkan tambahan panas. Jadi kalau kita ayam, sapi itu biasanya kalau dingin dianya berkurang produksinya. Jadi kita ada pemanasannya. Jadi untuk hewan-hewan berdarah panas. Nah, karena dia berdarah dingin, dia tidak butuh panas yang berlebihan dari metabolismenya. Nah, karena dia tidak membutuhkan metabolisme panas yang berlebihan, jadi dia kalori dalam makanannya itu lebih sedikit dibandingkan yang lain. Misalnya dibandingkan hewan peternakan yang lain. Nah, di sini kehebatan dari semisal jangkrik atau ini belalang, kemudian lalat atau kumbang. Jadi itu mereka bisa mengkonsumsi bahan limbah dari pertanian atau tanaman. Jadi kita bisa lebih mudah, yang biasanya tidak bisa dikonsumsi hewan atau
manusia, hewannya di sini sapi kah atau ayam kah, tanpa pengerjaan yang lebih, misalnya selasi atau hai. Nah, tapi di sini mereka bisa makan langsung sisa-sisa tersebut. Nah, kalau khusus untuk yang kumbang itu bisa mendekomposit juga, jadi menghancurkan. Dekomposit itu menghancurkan balik, jadi lebih mudah diserap oleh tanah, jadi membuat keseimbangan ekosistem tuh lebih terjamin, jadi lebih baik. Nah, ketika produksinya diperbanyak ada tantangannya. Jadi tantangannya itu apa? Membuat serangga ini aman, sehat, dan rasanya enak. Nah, kemudian kalau itu bagaimana membuat dianya murah, mudah, dan bertahan di pasaran. Jadi target kita kalau selain pakan hewan juga mungkin untuk makan manusia ke depannya. Kita lanjut ke yang diternakan di dalam ruangan, indoor farming. Jadi yang diternakan di dalam. Ada juga nanti yang di luar, tapi kita belajar mungkin yang di dalam dulu. Kalau di luar kan ada nanti. Nah, untuk yang di dalam ini biasanya jangkrik sama ulat kuning. Itu yang lagi banyak untuk pakan ternak. Nah, pakan ternak juga kalau di Eropa itu digunakan untuk pakan hewan kesayangannya. Jadi industri juga ada yang membutuhkannya itu untuk mengekstrak protein, lemak, kitin. Kitin juga perlu ya, karena kalsiumnya tinggi untuk dimakan juga bisa, atau digunakan untuk produk lain. Nah, kalau yang pertama yang A ini adalah peternakan biasanya ulat sutra. Kemudian yang ini peternakan semut. Nah, yang di C ini peternakan belalang. Nah, kita lanjut ke ulat sutra. Jadi ulat sutra itu kita harus tahu dulu bahwa dia monopagus. Mono berarti satu, pagus yang bisa dimakan. Jadi dia punya hanya satu jenis makanannya, itu biasanya yang dimakan oleh ulat sutra. Itu biasanya satu jenis saja yang bisa dimakannya. Nah, itu dibikin juga rearing beds, jadi kompartemen, jadi ada lantai-lantainya. Nah, itu nanti dikasih sayuran lagi, daun yang bisa dimakan oleh ulat sutra ini. Nah, yang berbahaya dari semua stage itu berbahaya semua. Jadi untuk menghindari bahaya, misalnya dari dianya masih anakan, kemudian dewasa, itu kita butuhkan adalah disinfektan. Jadi disinfektan mulai dari dia telur. Jadi disinfektan menggunakan formalin 2%, selama 2 menit sebelum melakukan inkubasi. Jadi nanti kandangnya juga kita fumigasi, disinfektan pakai 2% formalin. Kita lanjut ke jangkrik. Jadi jangkrik ini dipelihara di Thailand, Vietnam. Itu biasanya kalau itu dimakan. Jadi di Thailand ada 4 jenis bentuk kontainernya. Ada yang concrete cylinder pans, jadi berbentuk silinder. Kemudian ada rectangle, berbentuk rectangle, concrete black pans. Kemudian ada yang menggunakan dari plastik atau bentuknya kayak model tray.
Terus ada lagi bentukan untuk yang breeding. Jadi kalau ketika dianya mau melakukan telur itu berbeda dengan ketika dibesarkan. Nah, lanjut lagi ke ulat kuning. Jadi ulat kuning ini diperkirakan akan mengikuti kepopuleran dari jangkrik. Jadi bisa diternakan sekitar 500-an di kontainer per kontainer. Dia ini makannya adalah buah-buahan, juga sayuran. Yang penting apa? Kering. Kenapa harus kelembapannya terjaga, bukan kering ya. Kelembapannya terjaga supaya apa? Supaya nggak ada tumbuh jamur. Jadi jamur itu kalau di daerahnya lembab, agak becek, dia tumbuh jamur. Jadi dibuat kering. Oke, selesai.